Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nur Hidayanti. Di sini sebagai moderator dari kelompok Nur Fitrah dan Ahlun Nazar, yang mana saya akan memandu berjalannya tugas UTS pada MK Tasawuf. Yakni langsung saja yang akan dijelaskan tokoh-tokoh tasawuf falsafi kepada saudari Nur Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Sebelum kita masuk kepada tokoh-tokohnya, kita akan mengilas kembali apa itu tasawuf. Nah, tasawuf itu merupakan sebuah cara ataupun metode yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa itu tasawuf falsafi? Nah, tasawuf falsafi itu merupakan metode ataupun konsep cara yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ataupun dengan cara rasio ataupun akal dari pemikiran-pemikiran para filsuf. Nah, jadi mengenal Allah di sini itu bukan hanya dari tingkat ma'rifatullah, tetapi lebih daripada itu, yaitu wahdatul wujud. Kemudian kita langsung saja masuk pada tokoh-tokoh falsafi. Nah, yang pertama, tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini nama lengkap beliau adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Shurushan bin Al-Bustami. Beliau lahir di Bustam atau Port Persia pada tahun 188 Hijriah atau bertepatan dengan 874 Masehi. Beliau itu keluarganya itu termasuk keluarga yang berada di daerah Bustam. Nah, tetapi keluarga beliau itu memilih untuk hidup sederhana. Nah, jadi pemikiran dari Abu Yazid Al-Bustami yang pertama adalah al-fana dan al-baqa. Nah, apa itu al-fana dan al-baqa? Nah, al-fana itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu fania yafna, yang berarti lenyap, lebur ataupun hancur. Nah, jadi fana di sini definisinya menurut Rosihan Anwar dan Muhammad Solihin, yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang dan tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Nah, jadi disebutkan juga di dalam kitab Jawahir bahwasanya fana itu adalah kemampuan seseorang hamba memandang Tuhan berada pada segala sesuatu. Kemudian baqa. Nah, baqa di sini artinya lawan daripada fana, yaitu kekal ataupun abadi. Nah, jadi maksud baqa di sini ialah yang tersisa adalah kecintaannya ke sifat-sifat. Nah, sifat-sifat manusia itu telah hancur dengan fana. Nah, jadi yang tersisa hanyalah sifat-sifat Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan baqa. Jadi antara fana dengan baqa itu adalah kembar dua yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam praktek para sufi, ada beberapa praktek para sufi yang memperlihatkan adanya fana dan baqa, yaitu yang pertama, jika seseorang menghilangkan kemaksiatannya, maka yang tinggal adalah takwanya. Nah, jika seseorang menghilangkan kejahilannya, maka yang akan tinggal adalah pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, siapa yang menghancurkan sifat-sifat buruk, maka yang akan tinggal adalah sifat-sifat baiknya. Dan siapa yang menghancurkan sifat-sifatnya, maka yang akan tinggal adalah sifat-sifat Tuhan. Kemudian yang kedua adalah al-ittihad. Nah, al-ittihad ini ialah penyatuan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya manusia dan Tuhan itu bersatu, karena ittihad ini merupakan tahapan kedua daripada fana dan al-baqa, di mana sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam diri manusia itu dilenyapkan oleh
fana. Nah, sehingga yang tinggal adalah sifat-sifat Tuhan. Dan di sini mengatakan bahwasanya seorang sufi itu merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Kemudian Al-Hallaj. Tokoh yang kedua adalah Al-Hallaj. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhil Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Jadi Al-Hallaj dilahirkan di Tur pada tahun 244 Hijriah atau bertepatan dengan 858 Masehi. Beliau itu adalah seorang yang pada umur 12 tahun beliau itu mulai mempelajari Al-Quran dan beliau juga menjadi hafiz. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan eksekusi pancung yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu di Baghdad, karena ajaran beliau ini dianggap menyeleweng ataupun dianggap menyesatkan. Nah, sehingga beliau dieksekusi pancung. Nah, apa ajaran dari Al-Hallaj tersebut? Jadi ajaran beliau adalah yang pertama hulul. Nah, hulul itu merupakan konsep dalam ajaran tasawuf. Nah, yang dipelopori oleh Al-Hallaj yaitu meyakini terjadinya kesatuan antara Khalik dengan makhluk. Jadi hulul ini itu adanya dua potensi di dalam diri manusia. Yang pertama adalah sifat nasud dan yang kedua adalah unsur lahud. Nah, sifat nasud di sini adalah sifat kemanusiaan yang mana Tuhan tidak mempunyai sifat kemanusiaan, tidak berbaur dengan tabiat kemanusiaan. Nah, sedangkan sifat lahud itu adalah sifat ketuhanan. Nah, menurut konsep al-hulul ini bahwasanya sifat-sifat ketuhanan itu ada di dalam diri manusia. Nah, kemudian ajaran dari Al-Hallaj yang kedua adalah adanya Haqiqah Muhammadiyah, yaitu Nur Muhammad. Nah, yaitu sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan, ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya Nur Muhammad itu menjadi perantara alam ini dijadikan. Nah, kemudian yang ketiga adanya wahdah al-adiyan, yaitu hakikat semua agama ini sama. Jadi konsep ini menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Namun yang berbeda hanyalah namanya saja, tetapi tujuan dari agama tersebut adalah sama, yaitu untuk meyakini bahwa adanya Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga ada Ibnu Arabi. Nah, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Nah, beliau lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Juli 1165 Masehi di kota Marsia, yaitu ibu kota Andalusia Timur. Nah, ajaran tasawuf dari Ibnu Arabi ini adalah wahdah al-wujud. Nah, wahdah al-wujud itu merupakan konsep dalam tasawuf falsafi yang dipelopori oleh Ibnu Arabi. Dan wahdah al-wujud itu mempunyai berasal dari dua kata, yaitu yang pertama wahdah dan yang kedua wujud. Nah, wahdah itu yang berarti adalah satu, tunggal. Nah, sedangkan wujud itu artinya ada. Nah, maksud di sini adalah Ibnu Arabi menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya adalah wujud daripada adanya Tuhan. Nah, beliau menyatakan bahwasanya kita melihat alam ini berarti kita juga melihat Tuhan. Jadi Tuhan jikalau ingin melihat dirinya, itu lihatlah pada alam ini, semua yang ada di alam semesta. Nah, itu merupakan wujud daripada Tuhan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Fitra yang telah menjelaskan 3 tokoh tasawuf falsafi, dan akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu kepada Ahlun Nazar untuk melanjutkan penjelasan tokoh falsafi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ajaran tasawuf al-jilli, yaitu ajaran tasawuf al-jilli
merupakan ajaran tasawuf terpenting. Dan menurut beliau, pengembangan konsep dari ajaran tasawuf al-jilid ialah insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Adapun konsep al-jilid beranjak dari pandangan tentang adanya tajili Tuhan di dalam benda-benda. Di antara banyaknya benda-benda tersebut ada sosok benda hidup yang merupakan bentuk wujud Tuhan yang paling sempurna, yaitu manusia. Adapun tajili menjelaskan bahwa Tuhan yang lebih sempurna terdapat pada diri manusia. Pada tingkatan manusia masih ada tingkatan tentang kejelasan tajili, yaitu Tuhan. Di antara manusia ada manusia yang biasa dan ada manusia yang ada juga manusia yang sudah menjadi sufi, yang telah menjadi sufi dengan adanya menjadikan diri sebagai ulama dengan cara membuang sifat manusia yang terdapat pada dirinya. Dan adapun konsep dari Isyraqi, di dalam tasawuf Isyraqi atau dikenal dengan Suhrawardi, yang pada prinsipnya berpengaruh pada beberapa sumber. Menurut beliau, melalui kata simbolis, beliau mengatakan bahwa yang Maha Esa itu adalah Nurul Anwar, yang berarti sumber segala seluruh dunia. Dan dengan Nur Anwar inilah memancar cahaya-cahaya dan menjadi sumber kejadian alam dan ruh pada materi-materi yang terjadi di dalam dunia ini. Hal ini dengan pandangan Al-Farabi dengan teori emansinya yang menjelaskan bahwa demi terpeliharanya keutuhan zat Tuhan, maka Tuhan bukanlah sebab langsung dari alam ini, melainkan dari akal pertama. Dengan kata lain, alam ini diciptakan tidak memulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama yang melimpah dan mengandung dalam dirinya keanekaan potensi yang menjadi sebab pertama. Yaitu dengan kita berpikir bahwa alam ini terjadi bukan Allah yang cipta, tetapi alam ini terjadi dengan potensi yang menjadi sebab adanya hal pertama. Maka besar atau tingkatan yang terendah sampai ke tingkatan yang tertinggi sebagai kesimpulan bahwa asal mula segala pancaran adalah Allah sebagai zat yang mutlak, yang harus dipahami bahwa dialah pencipta segala sesuatu. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahlul yang telah menjelaskan dua tokoh dari tasawuf al-falsafi. Maka dari penjelasan kedua pemateri tersebut timbullah pertanyaan dari saya sebagai moderator, yaitu pertanyaan pertama yang dijelaskan tadi dari tokoh Abu Yazid ya. Abu Yazid, pertanyaannya yaitu apa sih perbedaan dan persamaan antara hulul dan ittihad? Mungkin bisa dijawab dari Saudari Fitrah terlebih dahulu. Baik, jadi persamaan dan perbedaan daripada ajaran tokoh falsafi yaitu hulul dan ittihad yang dipelopori oleh Al-Hallaj dan Abu Yazid. Nah, jadi persamaannya ialah sama-sama mengajarkan hulul dan ittihad itu sama-sama mengajarkan tentang penyatuan antara makhluk dengan khalik. Nah, dalam ittihad dan hulul juga, nah, seorang sufi mengeluarkan syatahat. Nah, syatahat di sini ialah kata-kata yang ungkapan-ungkapan aneh yang dikatakan oleh para sufi, yaitu keadaan sufi baik dari segi perasaan, kesadaran dan penyaksiannya sampai kepada puncak fana. Nah, lalu dia lupa dirinya dan tidak ada selain Allah. Nah, kemudian perbedaannya apa? Nah, perbedaannya ialah pada ittihad. Nah, pada ittihad roh manusia itu naik dan menyatu dengan
Tuhan, nah, dengan sifat-sifat Tuhannya atau sifat-sifat Khalik. Sedangkan pada ajaran hulul, nah roh ketuhanan, roh ketuhanan yang turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba. Nah, di sini seperti dikatakan bahwasanya hulul itu merupakan ajaran di mana sifat-sifat ketuhanan telah bersemayam di dalam di dalam diri manusia atau masuknya suatu zat di dalam zat lainnya. Seperti itu. Baik, bagaimana menurut saudara Ahlul? Jikalau menurut Anda Allah itu bersemayam pada tubuh manusia, apakah menurut Al-Halaj Allah itu sama seperti manusia? Bagaimana? Sifat-sifat Tuhan berada pada diri manusia, bukan Allah itu sama dengan manusia sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat unsur lahutnya, sifat ketuhanan. Seperti mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencapai tingkatan untuk menjadi al-hulul? untuk menjadi hulul. Hulul. Bagaimana? Untuk menjadi tingkatan hulul, nah kita itu harus seperti itu tadi, yaitu menggunakan cara tasawuf falsafi. Nah, cara tasawuf falsafi kan mendekatkan diri kepada Allah dengan metode-metode hulul. Hulul itu metodenya, ajarannya kan? Ya. Mungkin seperti itu, atau ada yang lain? Ada teman lain enggak? Bisa diterima. Baik, pertanyaan pertama selesai. Maka saya punya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu masih dengan pada toko Abu Yazid. Coba jelaskan. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan kedua, yakni coba jelaskan bagaimana Abu Yazid Al-Bustami ini mengintrodusir mengenai konsep al-fana dan al-baqa. Mungkin bisa dijawab oleh saudara Ahlul terlebih dahulu. Jadi menurut Abu Yazid bahwa seseorang manusia untuk mencapai menjadi sufi yaitu dengan cara mengintroduksikan tentang hal atau konsep mengenai al-fana dan al-baqa. Jadi menurut Abu Yazid Al-Bustami, fana yaitu merupakan kosong dari segala sesuatu, yaitu melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Sedangkan dari segi bahasa, fana tersebut berasal dari kata Arab, yakni faniya yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dapat diartikan sebagai keadaan moral bahwa definisi lain seperti yang dikutip oleh ulama-ulama para lain, bahwa untuk menjadi seorang sufi yaitu dengan cara menghilangkan semua atau menghancurkan semua hawa nafsu yang terdapat di dalam dirinya, yaitu dengan cara kita selalu mengingat Allah, mengingat akan siksa neraka. Maka dengan adanya hal tersebut, insyaallah semua sifat keburukan atau sifat kejahilan, kenafsuan yang terdapat pada diri manusia itu akan hilang, dan kita akan mencapai di mana titik seorang manusia itu menjadi seorang yang sufi. Adapun menurut Ibnu Al-Bustami mengenai al-baqa, yang mana al-baqa itu yang artinya kekal, dan konsep tersebut dipisahkan antara satu dengan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan kekal yaitu kita harus meyakinkan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat baqa yang artinya kekal, dan akan hidup terus tanpa mengenal mati, dan baqa itu merupakan kembar dengan fana. Dengan adanya baqa
kita harus meyakinkan bahwa setiap perbuatan manusia itu merupakan hal-hal yang belum pasti terjadi kebaikan, karena kita hidup di dunia ini ada dua pilihan, ada dua konsep. Yang pertama ikhtiar, yang kedua takdir. Seorang manusia itu hidup dunia ini tidak bisa dipilih, lahir sebagai Islam atau kafir. Adapun kita lahir di dunia ini sebagai takdir. Adapun ikhtiar itu jalan yang kita pilih, seperti orang memilih ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Dan adapun seorang sufi yang fana dari kejahilan akan baqa, yaitu ilmu dalam dirinya. Orang yang fana dari maksiat akan baqa takwa di dalam dirinya. Dengan demikian tinggal dalam dirinya adalah sifat yang baik. Sedangkan konsep baqa itu mengandung makna kekal, maka adapun jika mengatakan kekal, di dalamnya akan kekal hal-hal yang baik. Ada tambahan dari saudari Fitrah? Seperti yang dijelaskan oleh saudara Ahlul, bahwasanya fana dan baqa itu tidak dapat terpisahkan. Nah, jadi baqa ini sendiri adalah kekalnya sifat-sifat terpuji. Jadi sifat-sifat yang tercela itu sudah difanakan dengan konsep fana tadi. Nah, jadi tinggallah atau kekallah sifat-sifat terpuji, dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia itu kekal. Nah, karena lenyapnya fana itu lenyapnya sifat-sifat basyariah atau sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia, dan hanya tinggal sifat-sifat ilahiyah ataupun sifat ketuhanan. Nah, seperti itu, mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas kedua pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari moderator saya sendiri. Dan mungkin cukup ini yang dapat kami paparkan dan dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya sebagai moderator juga mohon maaf atas kata-kata yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.